Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya admin HMB di sini, dan kita akhirnya sampai pada pertemuan kelima atau pertemuan terakhir ya teman-teman. Dan seperti penjelasan pada pertemuan keempat kemarin, di sini saya akan sedikit mendemonstrasikan ketika saya mendesain sebuah desain di aplikasi CorelDRAW. Tapi sebenarnya lebih tepatnya itu saya hanya ingin mereview saja ya, jadi tidak membuat kayak gitu. Dimana kebetulan pada semester ini saya itu juga ada tugas mata kuliah pengembangan bahan ajar untuk membuat sebuah bahan ajar cetak seperti modul atau LKS dan lain sebagainya. Tapi di sini saya membuat sebuah modul teman-teman. Nah, langsung saja teman-teman tinggal bisa lihat di layar ini. Ini saya membuat sebuah modul yang materinya peluang. Bagaimana saya membuat sebuah desain cover seperti ini? Jadi yang pertama-tama itu saya mencari referensi di Prefix teman-teman, seperti penjelasan pada pertemuan keempat kemarin. Dan di sini saya itu banyak teman-teman mendownload sebuah bahan. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dan yang perlu diketahui teman-teman, ketika saya mendownload semua bahan ini, itu nggak semua saya pakai teman-teman. Jadi saya itu ya download dulu, kemudian coba saya masukkan ke aplikasi CorelDRAW dan coba saya lihat-lihat ini bagus apa enggak ya. Kalau nggak bagus ya saya nggak pakai, dan kalau bagus ya saya pakai. Dan akhirnya ketika saya mendesain itu sampai seperti ini, jadinya seperti ini. Jadi saya tidak akan menjelaskan bahan-bahan apa aja yang saya pakai di sini, tapi yang perlu diketahui teman-teman, ketika saya mendesain sebuah cover seperti ini tuh saya mendownload bahannya atau mencari bahan atau mencari inspirasinya itu di website Prefix seperti pada penjelasan pertemuan keempat kemarin. Oke. Dan bagaimana, dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tips saya ketika teman-teman itu misalkan ya ingin membuat sebuah modul di aplikasi CorelDRAW ini. Yang pertama-tama teman-teman itu yang umum dilakukan pertama kali ya membuat sebuah cover, dimana cover ini yang saya sarankan membuat cover depan dan cover belakang seperti ini. Bagaimana cara menentukannya? Jadi teman-teman yang pertama itu tentukan modul teman-teman itu mau ukurannya apa. Misalkan saja ini saya ukurannya A4. Nah, kemudian ini kan cover depan dan cover belakang ini kan kalau dilihat-lihat menyambung ya teman-teman, ya kan? Bagaimana saya membuatnya? Jadi saya itu membuat sebuah cover menjadi satu terlebih dahulu. Saya contohkan, ini saya power clip teman-teman. Kita bisa edit dulu biar kelihatan. Nah, ini saya itu membuat sebuah sebuah cover langsung depan dan belakang kayak gitu. Dan ukurannya itu menyesuaikan, karena kan tadi saya ingin membuat sebuah modul itu berukuran A4, maka dari itu ketika teman-teman mendesain sebuah cover untuk depan dan belakang, maka kan ada 2 halaman dan satu halamannya kan ukuran A4, jadi A4 tambah A4 nanti itu adalah A3 ukurannya teman-teman. Nah, ini A3, dan ini kan jadi teman-teman bisa gini dulu. Pertama-tama itu teman-teman, ini kenapa ya, teman-teman itu bisa ini dulu, ganti kertasnya A4 dan posisinya potret. Nah, jadi teman-teman buat kotak terlebih dahulu seperti ini. Nah, tips saya, karena kan kalau membuat kotak agar ukurannya persis dengan A4, teman-teman itu sebenarnya tinggal double klik aja seperti ini di rectangle tool. Kita double klik ya. Nah, ini nanti langsung otomatis membentuk sebuah kotak dengan ukuran yang sama seperti ukuran kertas yang kita buat tadi. Yang pertama ini kan ini seperti ini, kemudian yang belakangnya coba saya keluarkan dulu ya, saya pindah sebentar. Nah ini
seperti ini. Jadi teman-teman tinggal explore aja sih, dan kita mau backgroundnya itu seperti apa. Di sini itu backgroundnya kita power click lagi. Jadi ini memang di sini saya banyak ya teman-teman memakai sebuah power click. Karena apa? Karena biar ukurannya itu bisa pas kayak gitu loh. Walaupun ini desainnya itu lebih kayak gini, tapi kalau kita power clip kan nanti ukurannya bisa terpotong dengan sempurna, dengan sesuai dengan ukuran kita kayak gitu misalnya itu. Di sini hanya oke. Kemudian untuk gambar ini saya itu memanfaatkan ini. Saya itu download di Prefix, dan kebetulan di Prefix itu yang desain ini ya teman-teman, gambar ini itu berbayar. Maka dari itu saya itu hanya mengambil fotonya saja, karena itu kan berbayar, jadi saya nggak bisa download template-nya. Jadi saya hanya mendownload gambarnya saja. Nah, kemudian seperti pertemuan ketiga kemarin, saya itu pakai ini bismat ini, kemudian kita menghilangkan background coklatnya ini, jadi dapat kayak gini. Dan untuk corak-coraknya ini saya itu mencari referensi di berbagai ini teman-teman. Nah ini kalau dilihat kan saya pakai ini coraknya, kemudian ini enggak saya pakai, ini saya juga nggak pakai, dan ini saya pakai nanti. Jadi untuk desainnya ini sebenarnya bebas sih teman-teman, tergantung referensi atau pemandangan atau perspektif teman-teman aja kayak gitu. Nah setelah misalkan ya saya udah selesai nih buat sebuah covernya, cover depan dan belakang, dan yang kedua itu teman-teman tinggal buat ukuran A4-nya, karena ini kan ukuran A3 dan ukuran A4 kan setengah dari A3, jadi kita buat kotak dengan ukuran A4, jadi seperti ini, setengahnya dari ukuran A4. Nah sebentar, dan ini kita pindah dulu. Sebentar, sebelumnya ya teman-teman, belum membuat sebuah kotak tadi, alangkah baiknya teman-teman ini kita grup terlebih dahulu. Nah setelah di grup, teman-teman tinggal buat kotak seperti ini dengan ukuran A4. Ini bisa diperhatikan di sini, walaupun ini lebih ya, kita bisa ubah nanti. Dan setelah itu kita itu tinggal power clipkan lagi ke objeknya tadi yang kita buat, klik. Nah ini kita ubah A4, salah. Nah selanjutnya kita bisa tengahkan di ini. Bagaimana cara menengahkan agar bisa pas? Teman-teman tinggal klik aja P di keyboard teman-teman, tinggal klik P. Nah ini sudah otomatis menjadi tengah. Nah kalau dilihat kan ini sedikit miss ya teman-teman, ada longgarnya kayak gini. Teman-teman tinggal edit aja sih biar pas, tinggal diginikan kayak gitu ya. Itu untuk tips bagaimana membuat sebuah ya ini udah. Nah selanjutnya itu karena tadi kan saya juga buat dua halaman, satu halaman di cover depan dan satu halaman di belakang. Sama juga teman-teman, kita tinggal power clip seperti tadi. Jadi ini kita copy seperti ini, dan kita masuk ke pack terakhir cover belakang. Ini saya hapus ya. Kemudian kita paste. Nah di sini kan tadi setengahnya sudah di sini, jadi setengahnya kita buat kotak di sini seperti ini ya. Setelah itu kita tinggal power clipkan aja seperti tadi. Nah ini menjadi cover belakang ya. Jadi kita sudah dapat cover depan dan cover belakang. Untuk desainnya sendiri saya serahkan kepada teman-teman dengan bekal yang sudah saya berikan pada pertemuan keempat kemarin. Kemudian selanjutnya kita buat sebuah ini
Sebentar, saya hapus dulu. Ya, kita buat sebuah yang saya sebut itu desain per halamannya. Jadi nanti itu seperti ini teman-teman. Ini ada dua ya saya membuatnya itu. Kalau diperhatikan kan ini mengarah ke depan, mengarah ke sebelah kiri. Dan ketika saya pindah ke pack 4 nanti menghadap ke kanan, ya kan? Jadi singkatnya teman-teman, kalau di sebuah buku ya, yang namanya buku itu kan ada halaman 1 dan halaman 2, dimana halaman 1 dan halaman 2 kan itu sebuah halaman yang nantinya itu ketika kita buka menjadi gimana ya saya menjelaskannya, karena harus pakai buku juga sih sebenarnya untuk menjelaskannya. Oke, untuk penjelasannya nanti akan saya jelaskan dengan sebuah buku ya biar paham. Nah, seperti penjelasan tadi, jadi untuk membuatnya itu kita harus buat dua kayak gini dulu. Dan ini saya juga memanfaatkan power clip. Tipnya itu hampir sama dengan yang tadi ketika membuat sebuah cover. Jadi kalau kenapa nggak kepikirannya? Jadi saya bandingkan seperti ini aja ya. Kita copy dan kita paste coba. Nah, kita bandingkan. Iya. Nah, ini kan kalau nanti buku teman-teman dicetak nanti itu bentuknya akan seperti ini teman-teman. Jadi menyambung seperti ini loh. Desainnya itu kan lebih kelihatannya lebih elegan dan bagus ya. Desain modul kita. Caranya buat juga gampang, teman-teman tinggal kalau untuk cover tergantung cover teman-teman sih mau gimana bentuknya. Kalau saya kan kemarin hanya buat satu halaman saja, misalkan ya ini saya buat corak-corak seperti ini, kemudian saya buat kotakan seperti ini, dan saya buat melengkung. Cara membuat melengkungnya ya teman-teman pakai ini shape tool. Nanti ini kita bisa melengkungkan seperti ini, dan kemudian lengkungan ini saya kasih warna putih, kemudian kayak saya buat sedikit transparan agar kelihatan desainnya, misalkan ini 20%. Selanjutnya saya buat timbul pakai ini shadow tool, drop shadow, agar kelihatan bagus juga seperti ini. Nah, itu untuk seputar tips ketika membuat sebuah desain setiap halamannya. Kemudian untuk corak-coraknya ini juga saya cari di inspirasinya itu di internet seperti prefix tadi. Nah, ini kalau bisa dilihat kan ini saya memanfaatkan ini untuk membuat sebuah cover atau desain halaman. Selanjutnya isinya. Sebentar saya unduh dulu. Ya. Selanjutnya per halamannya itu juga saya berikan desain ya teman-teman. Nah, contohnya ini ada desain orangnya. Orangnya ini saya ambil dari internet juga, tapi ini saya coba masukkan ya. Nah, ini kan kecil dan ngeblur ya, jadi saya memanfaatkan teknik menjiplak teman-teman. Jadi ketika saya membuat desain ini, saya itu menjiplak manual teman-teman. Oke, dan ini tidak hanya satu, saya menjiplaknya ada beberapa seperti ini, dan lain sebagainya. Kemudian yang ini juga saya mendownload di ini. Saya ambil sebuah bahan di internet dan saya jiplak manual ya teman-teman, karena ini ngeblur. Seperti itu. Selanjutnya ini kalau yang ini saya ambil dari template di Privy karena kebetulan ini ada. Contohnya itu kemarin mana ya? Bukan ini.
bukan yang ini. Nah ini kebetulan ada format AI, jadi saya masukkan seperti ini teman-teman kemarin itu. Ya kemudian kita seleksi ungroup, kemudian ini bisa dihapus sebentar. Nah ini bisa dihapus. Nah ini kemarin saya ambil ini ya. Selanjutnya apa? Selanjutnya ini saya juga ambil di template, kebetulan ada template seperti tadi. Mana ya? Ya ini, tapi kebetulan ini kan AI, jadi saya pakai tadi. Kemudian ini gambar tokoh. Kalau gambar tokoh kan jarang. Jadi saya download sebuah gambar di ini ya, seperti ini contohnya. Dan di sini sebentar, salah, yang ini harusnya. Nah ini kebetulan ini kecil. Dan untuk gambar ini saya itu juga ini. Oh iya, ini kayak folder. Nah ini saya itu ini hanya saya potong teman-teman, saya crop aja. Cara ngecropnya ya mudah, seperti ini aja, kayak gini. Kita tinggal crop. Nah seperti itu. Selanjutnya apa? Nah itu, ini bionya nggak usah ya. Nah sekilas itu penjelasan atau review saya ketika mendesain sebuah atau maksudnya membuat sebuah desain modul ya teman-teman. Seperti itu ya yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kelima ini dan menjadi pertemuan terakhir kita juga. Dan mohon maaf untuk pertemuan kelima ini saya tidak bisa mendemonstrasikan karena jujur saja ketika saya membuat desain modul ini saya itu menghabiskan waktu hampir 7 minggu ya teman-teman. 7 minggu, 7 hari ya. Tapi enggak 7 hari non-stop seperti itu. Tadi saya seling-seling aja sih karena banyak tugas juga kan. Kalau slow ya saya kerjakan lagi, kalau nggak slow ya saya cari referensi dulu mau seperti apa kayak gitu. Oke. Untuk pertemuan kelima sih sebenarnya hanya seperti itu ya teman-teman. Saya hanya ingin mereview saja agar dapat teman-teman ambil nilai positifnya. Dan untuk keseluruhan ya teman-teman, saya di sini sebagai admin HMP sekaligus menjadi admin grup desain grafis. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan perbuatan yang tidak mengenakan atau menyinggung perasaan teman-teman. Karena niat kami divisi Infocom ini juga hanya ingin memberikan motivasi dan sedikit gambaran bagaimana ketika teman-teman itu selaku mahasiswa ingin belajar aplikasi CorelDRAW kayak gitu, dan belajarnya juga atau tidak. Sebenarnya untuk ketika teman-teman pengen belajar dan mempunyai modal, banyak platform atau apalah intinya itu kita bisa membayar untuk belajar mendesain seperti ini. Bahkan yang diajarkan itu tidak hanya aplikasi CorelDRAW, namun banyak aplikasi-aplikasi yang dapat teman-teman pelajari seperti itu. Tapi karena di sini niat kami hanya ingin memberikan motivasi kepada teman-teman untuk belajar aplikasi CorelDRAW, maka saya harap teman-teman juga bisa belajar dengan sungguh-sungguh untuk belajar aplikasi CorelDRAW. Dan harapannya dengan adanya klub desain grafis ini bisa setidaknya membantu teman-teman dalam belajar dan mengenal ranah desain seperti itu. Karena memang seperti curhatan saya,
banyak dari mahasiswa tidak mengenal desain, dan itu menurut saya sangat miris sekali, karena setidaknya dengan sedikit mengenal aplikasi CorelDRAW atau mendesain itu akan sedikit menambah wawasan kita kuliah kayak gitu. Apalagi kuliah kita kan juga profesi pendidikan, dan untuk mendesain kayak gini kan nggak ada yang mengajarkan ya. Jadi harapannya dapat menjadi nilai plus juga ketika teman-teman nanti menjadi seorang guru di sebuah satuan pendidikan kayak gitu. Oke, tanpa berpanjang lebar, untuk pertemuan kelima atau pertemuan terakhir ini saya tutup. Sekaligus saya tutup juga untuk pertemuan kelima ini atau pertemuan-pertemuan yang ada. Dan untuk fasilitas grup WA itu berlaku sampai 1 periode HMP ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen belajar seterusnya bisa ditanyakan di grup WA. Insya Allah nanti akan kami jawab pertanyaan atau kesulitan yang teman-teman temui. Oke, terima kasih sudah menemani saya sampai pertemuan kelima ini. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.